Yang pertama silahkan selesai berdoa, nggak usah doa lagi. Tapi syaratnya harus ikhlas, ridho, setuju dengan perbuatan Allah. Terus selesai, jangan ada pertentangan kepada Allah. Jangan ibtihal lah. Yang kedua, mau doa lagi silahkan. Tapi niatnya tetap sebagai imtithalun lil amr. Dan sama catatannya, nggak boleh tuhmah, nggak boleh komplain ke Allah Ta'ala, nggak boleh. Apalagi ketika terlambat ijabahnya itu. I'tabir hataini al-halatain wala takun mimman tajawaza ahadahuma. Udah, ambil pelajaran dari dua keadaan ini. Jangan sampai menjadi orang yang melebihi keduanya, melebihi salah satunya. Ya karena sudah tidak ada lagi kondisi yang lain. Fahdhar antakuna minal mu'tadin adh-dhalimin fayuhlikuka azza wa jalla wala yubali. Hati-hati jangan sampai menjadi orang yang menembus batas, orang yang zalim, maka Allah Ta'ala akan menghancurkanmu. Dan Allah Ta'ala tidak akan peduli kepada dirimu. Huwa munfaridun bil azal. Huwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang tunggal bil azali dengan non azal ya. Sifat azal. Artinya istimrarul wujud fi azminatin muqaddarah ghairu mutanahiyah bi janibil mati. Terus menerusnya wujud di zaman-zaman yang ditentukan, yang tidak terbatas kalau dilihat dari sisi atau arah zaman masa lampau. Ya istimrarul wujud lah dari sekarang sampai terdahulu gitu. Dari sekarang sampai dulu. Waktu mundur akan selalu ada azal. Sabaqal asya, di mana Allah Ta'ala itu mendahului semua makhluk. Wa khalaqaha, Allah Ta'ala menciptakan asya ini. Wa khalaqa masalihaha, Allah Ta'ala menciptakan kemaslahatan dalam asya. Wa mafasidaha, kerusakannya. Wa alim ibtida'aha wa intiha'aha wa inqidha'aha wa akibataha, Allah tahu permulaannya, penutupnya, selesainya, dan ujung dari asya. Wa huwa azza wa jalla hakimun fi fi'lih, zat yang bijaksana dalam perbuatannya, mutqinun fi sun'ih, sempurna ciptaannya, la tanaquda fi fi'lih. Perbuatan Allah itu tidak mungkin tanaqud berlawanan. Jadi kalau berlawanan, kalau di Arab itu kan ada dua ya. Ada diddan, ada naqidan. Kalau diddan itu dua hal yang berlawanan tetapi tidak atau bukan antara min dan plus. Artinya putih dengan hitam, putih dengan merah, putih dengan hijau dan seterusnya. Itu diddan. Kalau tanakut itu isbat dengan nafi, laki-laki perempuan, ya kan, atas bawah. Nah, kalau dalam perbuatan Allah Ta'ala itu nggak ada istilahnya tanakut, nggak ada istilah tanakut, nggak ada istilahnya. Nanti bahasa kampus nanti tanakut itu apa? Berlawanan itu apa? Sanes. Pohon ya, sekali janganlah ya raing mah. Dalam perbuatan Allah Ta'ala tidak ada perlawanan, tidak ada tadi pertentangan atau ya pertentangan. Enak ya, dia tanah kayak di mantik atau di tauhid itu kan ada tuh tanakut kan. Oke, lanjut. La yaf'alu abasan, Allah Ta'ala tidak berbuat satu hal yang sia-sia. Dia menciptakan semut, menciptakan monyet, menciptakan rayap, tikus, dan yang lainnya. Itu bukan abas, bukan hal yang sia-sia. Wala yakhluqu batilan, Allah Ta'ala tidak menciptakan kebatilan. Laiban.
Oke, batilan ini artinya apa nih? Allah Ta'ala tidak menciptakan satu hal yang batil. Wala la'iban. Nggak ada waw di sini langsung. Batilan laiban aja. Oke, laiban dan ini, dan tidak menciptakan laib. Apa? Permainan. Permainan. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Batil. Rusaklah. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam keadaan rusak. Enggak. Wala yajuzu alaihin naqais. Wala tajuzu alaihin naqais. Enggak boleh kekurangan, sifat-sifat kurang itu bagi Allah tidak boleh. Wala laumu fi af'alih. Enggak boleh dicaci itu perbuatan Allah. Maka intadril faraj. Tunggulah al-faraj, dan al-faraj kebahagiaan ya. In ajazta an muwafaqatihi, ketika kamu belum atau kamu tidak mampu untuk setuju dengan perbuatan Allah. Wa anir ridha, dan ketika engkau tidak mampu untuk ridha. Wal ghina, dan merasa cukup, merasa kaya fi fi'lihi dalam perbuatan Allah. Ila an yablughal kitabu ajalah, sampai tulisan takdir itu datang pada waktunya. Kalau kebahagiaan atau solusi itu datang, fatus firu al-halatu ala diddiha bi mururi zaman wa inqida'il hal. Ketika faraj atau solusi itu datang, maka kondisi itu akan pergi kepada kondisi yang berlawanan dengan lewatnya waktu dan selesainya masa. Kama yang qadis syita'u, sebagaimana selesainya musim panas, musim dingin. Fayusfir anis saif, maka dia itu menjauh dari musim dingin, panas. Wa yang qadil lailu fayusfiru anin nahar, dan selesailah malam, maka dia itu pergi dari siang. Maka faida tolabta, ini rada main logika nih. Faida tolabta do an-nahari wa nurahu bainal isya'ain. Jika kita ini meminta di antara waktu maghrib dan isya, kita pengen cahaya matahari. Di antara waktu maghrib dan isya, kita pengen melihat cahaya matahari. Lam tu'tohu, enggak bakalan lah dikasih sama Allah Ta'ala. Untuk kumaha tadi, nah waktunya itu belum ini, waktunya gak cocok di situ. Bal tazdadu fi dzulmatil lail, kalau engkau minta tetap yang nambah itu bukannya terang malah tambah gelap, semakin malam semakin gelap. Fa idza balaghatidz dzulmatu ghayataha wa tala al-fajru ja'a an-naharu bidaw'ihi. Ketika kegelapan itu sudah mencapai puncaknya dan fajar datang, maka waktu siang pun datang dengan membawa cahayanya. Talab tadzalika wa radtahu aw sakata anhu wa karihtahu. Baik engkau minta atau enggak, kamu diam atau benci, siang membakal siang aja. Fa in talabta i'adatal laili hina idzin lam tujab. Kalau kita ini meminta dikembalikannya malam, posisi siang nih. Posisi siang pengen dikembalikan pada malam. Lam tujab wa lam tu'ta. Tidak akan diijabah oleh Allah, tidak akan diberi oleh Allah. Kenapa? Ya annaka talabta syai'a fi ghairi hinihi wa waqtih. Karena kita meminta sesuatu tidak pada waktunya. Jadi bermohon kepada Allah juga harus sesuai dengan kondisinya. Betul. Gitu. Jangan minta rezeki misalkan bukan, artinya pada waktu yang sudah tentukan 2 tahun lagi, setahun lagi gitu misalnya, atau 2 hari lagi, seminggu lagi gitu. Nggak bisa. Kita belum tahu nih apakah di waktu itu adalah waktu kita, ya, waktu yang Allah berikan untuk kita atau enggak. Makanya fatabqa hasiran munqati'an
mutasakhitan khajila. Tetapi kalau tetap kita ini memaksa, di waktu malam pengen siang aja, di waktu siang pengen malam aja, maka kita akan menjadi orang yang hasir, orang yang merugi, munqati'an, yang terputus dari Allah, mutasakhitan, membenci Allah, khajilan. Yang apa? Kalau khajil itu takut sih. Iya, takut. Khajilan ya, itu dia. Khajalan. Khajilan. Bendu. Khajilan ya. Kaget. Coba yang pas apa sih? Oke. Mana kamu Step? Bisa nervous atau bisa ragu gitu ya. Cuman kita pastikan di kamus khajilan. Malu, istahya. Khajilan, malu atas dirimu sendiri, dalam dirimu. Malu. Khajilan. Okay. Fa'arih hada kullahu walzamil muwafaqata wa husnadzan bi rabbik was-sabrul jamil. Ya udah. Fa'arih hada kullahu. Santailah dari hal ini semua. Walzamil muwafaqah, dan tanamkanlah dalam dirimu persetujuan atas perbuatan Allah kepada diri kita. Wa husnadzan bi rabbik. Husnudzan, terus berbaik sangka kepada Allah. Was-sabrul jamil, dan harus bersabar yang indah, dengan kesabaran yang indah. Fama laka la tuslabuhu wa ma laysa laka la tu'tahu. Karena sesuatu yang itu menjadi hak, maka engkau tidak akan dicabut darinya. Ya. Dan sebaliknya, sesuatu yang bukan milikmu, la tu'tahu, maka kau itu tidak akan dikasihkan ke apa yang engkau inginkan, karena bukan bagian kita. La umri innaka la tad'u wa tabtahilu ila rabbika bid-du'a'i wa tadarru wa huma ibadatun wa ta'atun imtithalun li amrih. Nah, sungguh demi umurku, engkau itu sungguh berdoa, merendahkan diri kepada Tuhanmu dengan doa dan dengan perendahan diri, dan keduanya adalah ibadah dan ketaatan. Terus imtisal. Nah, dia imtisalan. Lain wamtisalun, tapi imtisalan. Jadi tidak ada jadi ini ya, jadi maf'ul Ya. ajli. Huma ibadatun wa ta'atun imtisalan. Udah, kamu doa aja yang benar-benar ke Allah Ta'ala, dan dua hal itu kan ibadah. Ketika berdoa, yaitu berarti pelaksanaan atas perintah Allah. Ud'uni astajib lakum was'alullaha min fadlih. Wa ghairu dzalika minal ayati wal akhbar anta tad'uhu wa huwa yastajibu laka 'inda hinihi wa ajalihi. Ya udah, pokoknya intinya perbanyak doa. Ya kan? Dan pasti Allah Ta'ala pun akan menjawabnya sesuai waktunya. Jadi dalam bahasa gaulnya, jangan pernah bosan berdoa. Nah, jangan pernah bosan berdoa. Ya karena wa idza aradallahu, ketika Allah Ta'ala berkehendak, au kana laka fi dzalika maslahatun, atau di dalam apa yang kau minta itu terdapat maslahat baik di dunia akhirat, atau hal itu sesuai dengan ketentuan Allah qadarnya dan waktunya itu sudah selesai, maka la tattahimhu fi ta'khiril ijabah wa la tas'am min du'ai. Jangan sekali-kali ketika terjadi keterlambatan ijabah, kita ini
menuduh Allah Ta'ala. Dan jangan pernah kita bosan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa. Fa'inna kailam tarbah. Karena ketika kita berdoa, meskipun nggak untung, tapi kan nggak rugi kita, nggak rugi. Lam taksar, kita nggak rugi. Artinya ilam yujib keajilan asabah keajilan. Kalau pahala atau yang kita inginkan itu tidak diijabah di dunia, di akhirat pun jadi. Maka dalam sebuah hadis, innal abda yara fi sahaifihi yaumal qiyamah hasanatin la ya'rif. Sungguhnya Nabi Muhammad bersabda, ada seorang hamba di catatan amalnya di akhirat, di hari kiamat, ternyata ada catatan-catatan kebaikan yang dia tidak kenal. Oh, saya ini beramal kapan kok ujuk-ujuk catatan amal saya jadi banyak? Ayuqalu lahu, maka ada yang mengatakan kepadanya, innaha badal su'alika fid dunya alladzi lam yuqaddar laka qada'uhu. Itu adalah ganti dari doamu di dunia yang Allah Ta'ala belum mentakdirkan pelaksanaannya di dunia. Panggil di akhirat baiklah. Jangan sampai kita ini bosan untuk berdoa. Tsumma aqallu ajrin laka an takuna dzakiran li rabbik. Ya setidaknya ketika kita berdoakan, kita ini masih ingat dengan Tuhan, masih ingat dengan Allah, masih mengesahkan Allah, haitsu tas'aluhu wa lam tas'al ghairahu. Yang kita ini tidak hanya meminta kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain, walam tatruk hajatahu bi ghairihi azza wajal. Dan kita tidak membiarkan kebutuhan kita atau tidak menyerahkan kebutuhan kita kepada selain Allah. Maka fa'anta baina halataini fi zamanika kullihi lailika wa naharik wa sihhatika wa saqamik wa bu'sika wa na'maik wa shiddatika wa rakhaik. Udah, kita tinggal punya dua pilihan nih di antara dua hal ini. Di waktu malam dan siang dan seterusnya tadi. Pertama, imma antum sika anis su'al. Udah, kalau misalnya bosen ya, udah diam, cicing be. Ulang doa. Tapi ridho dan setuju terhadap perbuatan Allah. Ya kan? Ya enggak seta. Seperti kita ini seperti mayit yang dimandikan, atau anak kecil yang disusui, atau bola yang dilempar-lempar itu di antara tongkat. Kalau sekarang itu apa tuh ya? Main apa tuh yang di salju itu ya? Ski ya? Apa namanya? Nanti yang bolanya segini nih. Bola kasti itu apa? Iya. Golf. Lain golf di salju teh. Iya ski. Ski ngaran tanya. Ski be. Golf gak ada. Fayaklibuka al-qadaru kaifasya, maka qadarlah yang akan membolak-balikan kita. Bagaimana qadar itu berkaitan. Wa in kana na'ma, kalau qadarnya itu berupa kenikmatan, faminka syukru wasana, maka yang Allah Ta'ala minta dari kita itu ya syukur dan memuji. Wa minhul mazid fil ata, dan dari Allah Ta'ala yang memberi. Nah, syakartum lazidan. Tapi sebaliknya, wa in kana al-ba'sa, kalau sebaliknya yang Allah takdirkan itu adalah madorotan atau musibah lah katakan. Ya udah, bisa berdua muwafaqat ini. Sabar, setuju dengan perbuatan Allah. Nah, sementara itu kalau dari kita itu sabar dan harus setuju dengan perbuatan Allah. Kalau dari Allah itu justru kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan ketetapan, mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha ma'as sabirin, ayat pertama. Ya, nasra wa tasbit, kaifa la yakunul haq, bagaimana tidak Allah Ta'ala itu tidak bersama dengan orang-orang yang sabar. Binasrihi wa tasbitihi. Allah Ta'ala menolong orang-orang yang sabar, menetapkan orang-orang yang sabar. Sementara Allah Ta'ala itu menjadikan dirinya, wa huwa li abdihi nasirun lahu, sementara Allah Ta'ala yang sementara hanya Allah Ta'ala yang menolong hambanya. Atas hawa nafsunya, atas dirinya, atas hawa nafsunya, atas setannya. Intang surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu kan? Maka fa idza nasarakallahu
azza wa jalla fi mukhalafati nafsika wa hawaka bi tarkil i'tiradi alaih wa tasakhuti li fi'lihi fika wa kunta khasman ala nafsika siyaqan lahu alaiha. Dijawabnya mana ya? Maka ketika Allah Ta'ala menolong diri kita dalam melawan hawa nafsu dengan meninggalkan perlawanan terhadap Allah dan kebencian terhadap Allah atas perbuatan Allah dalam diri kita, wa kunta khasman lillahi, kayak ayat wauta ya. Bro, ayat wauta bro. Sari setan. Benar sih. Oke, bentar. Jawabnya can aya ya. Oke. Itu karena Ulama. ya, karena Allah laka mu'inan wa nasuran. Itu. Karena sih faida nasarakallahu fi mukhalafati nafsik. Tak ulama itu. Oh. Orang ngakurkeun heula eta naskahna ya. Innal abda yara fi sa'ahil ahwalika manaharika fa anta bin halatai fir rodi sana syakartum majidan nakum wa in kana al ba'sa salat war rahmah minhu Allah masabirin wa huwa gabihi nasirun nafsi faida nasarta faida nasarta Allah fi mukhalafati nafsik wa mukhalafati hawaka faida nasarta. Ini nasarta Allah. Oke. Fi mukhalafati nafsika wa hawaka bitarkil i'tiradi alaih wa tasakhuti alaihi li fi'lihi fika wa kunta khasman ala nafsika sayyafan lahu. Oke, lanjut ya. Faida nasaraka, maka ketika Allah Ta'ala menolong fi mukhalafati nafsika dalam melawan dirimu, hawamu kita lekri i'tiradi alaih dengan meninggalkan atau tidak menentang Allah wa tasakhut dan tidak membenci fi'lih atas perbuatan Allah dalam dirimu wa kunta ulawa, dan engkau itu adalah musuh atas dirimu bagi Allah, siyaqun lahu alaiha, siyaqun lahu alaiha. Ini non bro, sama siyaqun apa sayafan? Siyakon sama ya. Siyakon, dan itu merupakan pengiringan lahu bagi Allah atas nafsu. Kullama taharrokat. Kullama taharrokat, dimana ketika setiap kali nafsu itu bergerak bikufriha, ya, dengan kufurnya nafsu, syiriknya nafsu, keburukan nafsu, azasta ra'saha, maka kau itu akan dapat memotong kepalanya nafsu. Wangkabat fiha, dan nafsu itu akan jatuh dalam dirinya. Bisa berika lantaran kesabaranmu, wa muwafaqatika, persetujuanmu terhadap Allah. Wa tuma'ninatu ila fi'li, wa tuma'ninati ila fi'lihi, dan tenang terhadap kepada perbuatan Allah, janji Allah, dan ridho terhadap keduanya. Ridho bihima. Karena gitunya kayaknya. Karaknya. Baru paham. Karena mongkoono, maka kan Allahu laka mu'inan wa nasiran. Maka Allah lah yang akan menolongmu, yang menjadi mu'in, berikan pertolongan, nasir, menolong. Oke, berarti setiap ketika, oke, rada kartu. Faida nasarakallah, ketika engkau menolongmu, Allah Ta'ala menolongmu dan seterusnya, maka
Allah lah yang jadi maha penolongnya. Gitu. Allah. Amma salatu warahmah. Adapun yang kedua nih, kan tadi dia mendapatkan pahala, tasbih, nasr wa tasbih. Nah kemudian ada sholawat dan rahmat. Alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang mengatakan ketika ditimpa oleh musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka itu alaihim sholawatun min rabbih. Mereka mendapatkan sholawat dari Allah. Warahmatun, mereka akan mendapat rahmah, belas asih kasih sayang dari Allah. Ulaika humul muhtadun. Jadi kita berdoa, maaf, mana tadi ya? Kita berdoa, ulangi. Kita berdoa, gak kunjung datang, ya kan? Kan pilihan pertama nih, udah kita selesai aja dari doa dan kita ridho dengan ketentuan Allah, setuju dengan ketentuan Allah, membiarkan, melepaskan semua perbuatan Allah kepada diri kita, ya kan? Nah, keutamaannya tadi sudah mendapatkan pertolongan dan ketetapan dari Allah. Yang kedua, mendapatkan sholawat dan rahmah. Nah, sekarang kondisi yang kedua, pilihan yang kedua. Yang tadi mah selesai berdoa, udah nggak mau doa lagi, tapi pasrah ke Allah. Ya sekarang tetap lanjut. Annaka tabtahilu ila rabbika bid-du'ai wat tadarru'. Tetap lanjut ngedoa doa baik. Ajan candi ijabah ke Allah Ta'ala. Terus saja terus. Imtithalan, ildaman wa imtithalan li amrih. Tabtahil apa namanya? Jadi ibtihal itu kalau sering dipakainya ini kayak apa? Tapi berdoa dengan sangat serius gitu. Iya, ini kitab itu tasadu apa? Ibtihal. Bro, coba ibtihal bro. Ibtihal itu mengadukan segala masalah kepada Allah. Ya eta. Iya. Nah, ya. Buka coba penegasan. Ibtihal. Mengadukan segala masalah apa aja kepada Allah. Ibtihal. Ibtahala yabtahilu. Hamzah, ba, ta, ha, alif, lam. Jawasol. Ba, ta, ha, alif, lam. Ya harusnya sudah ngoceh bete tadi. Ha. Iya, udah mengadukan. Lanjut. Bukan, lanjut ya. Maknana mengadukan? Coba apa katalah. Iya, kan ada yang namanya hijib ibtihal. Hijib ibtihal itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan mengadukan syakautu ila rabbi. Permohonan dengan sepenuh hati. Iya, permohonan dengan sepenuh hati. Maknana permohonan Dengan sepenuh hati. Ibtihal. Oke. Sebagai pengakuan kepada Allah, mentaati perintah Allah dan melaksanakan pelaksanaan atau penempatan segala sesuatu pada tempatnya. permohonan kepada Allah. Li'annahu nadabaka ila su'ali. Ya. Li'annahu nadabaka ila su'ali, ya karena kita berdoa itu karena Allah Ta'ala sudah memotivasi kita untuk berdoa dan kembali kepada Allah. Maka wa ja'ala dzalika mustarahan. Maka hal itu menjadikan diri kita dalam keadaan tenang. Dan doa itu dijadikan sebagai rasul minka ilaihi. Doa itu menjadi utusan dari kita kepada Allah. Doa itu menjadi muwasalah, penyambung, wasilah dan perantara ladaihi bisyarti tarki tuhmatilahu, tapi tetap dengan syarat jangan menuduh Allah wa tasakhuti alaih,
jangan membenci Allah inda ta'khir ijabati ilahiniha, ketika terjadi keterlambatan ijabah sampai pada waktunya. Itu dua keadaan. Jadi yang pertama silahkan selesai berdoa, nggak usah doa lagi, tapi syaratnya harus ikhlas, ridho, setuju dengan perbuatan Allah. Terus selesai, jangan ada pertentangan kepada Allah. Jangan ibtihal lah. Yang kedua, mau doa lagi silahkan, tapi niatnya tetap sebagai imtithalun lil amr. Dan sama catatannya, nggak boleh Tuhmah. tuhmah, nggak boleh komplain ke Allah Ta'ala, nggak boleh. Apalagi ketika terlambat ijabahnya itu. I'tabir hataini al-halatain wala takun mimman tajawaza ahadahuma. Udah, ambil pelajaran dari dua keadaan ini. Jangan sampai menjadi orang yang melebihi keduanya, melebihi salah satunya. Ya karena sudah tidak ada lagi kondisi yang lain. Fahdhar antakuna minal mu'tadin adh-dhalimin fayuhlikuka azza wa jalla wala yubali. Hati-hati jangan sampai menjadi orang yang menembus batas, orang yang zalim, maka Allah Ta'ala akan menghancurkanmu. Dan Allah Ta'ala tidak akan peduli kepada dirimu, sebagaimana Allah Ta'ala menghancurkan umat-umat yang sebelumnya, yaitu dengan memperpedih, memedihkan bala atau cobaan kepada mereka, dan di akhirat pun azabnya itu akan diperpedih lagi. Ini rujunya yang enak mana ini? Bitas di balai. I-nya kepada Allah apa kepada Balailah. Balailah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Itu Warai. siapa Amang itu kan katanya mau nyorok. Gas. Bener sih, A. Udah. Wallahu ta'ala alam bisawab, bro. Saya ini Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.